Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Imam Farel Handita dengan NIM 124.159 akan mengerjakan untuk UAS mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi di sini eh, soal pertama kita disuruh mengambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel, lalu praktikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nanti dianalisis dan dibandingkan makroblok aslinya dengan makroblok hasil decoding, lalu jelaskan observasi mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok yang aslinya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah program Python. Ini di-generate dari ChatGPT. Jadi mungkin saya jelaskan dulu untuk ini hapus dulu buat yang nomor 4 nanti. Kita mulai dari program pertama. Jadi di sini kita import dulu Computer Vision untuk memproses gambar, NumPy dan Matplotlib untuk proses pembuatan ke makroblok nanti, dan juga proses untuk decoding dan encoding. Jadi pertama di sini kita membaca file selfie JPG-nya. Jadi ini ada foto selfie-nya. Misalnya saya lagi berpikir gitu ya. Nah, di sini harus diubah menjadi grayscale dulu, karena dengan berubah ke grayscale maka hanya ada satu channel warna saja, sehingga proses encoding decoding jadi lebih mudah. Sedangkan kalau berwarna seperti yang sebelumnya, ini karena pembacaan menggunakan YCBCR atau YCRCB, jadi ketika proses encoding decoding nanti harus bekerja 3 kali dari bagian red, green, dan blue-nya, sehingga akan memakan waktu lebih banyak. Ini adalah untuk mengecek saja kalau gambarnya ada atau enggak. Ini udah ada. Lanjut, ini penggunaan untuk mengambil makrobloknya. Jadi di sini defaultnya adalah dari pojok kiri atas diambil 8 pixel, atau dalam makroblok kan normalnya 8 kali 8 pixel. Jadi di sini diambil 0:8, tapi di sini yang bawahnya sudah saya coba, misalnya di suatu bagian gambar tertentu. Mungkin nanti kita coba lanjutkan. Ini untuk nanti di bagian penampilan programnya. Lanjut untuk transformasi di DCT. Di sini makroblok dinormalisasi untapan JPEG-nya, lalu ini untuk bagian DCT-nya, lalu ini nanti hasil DCT atau hasil decoding-nya gitu. Lalu ini Q50 atau NP array, isinya ini untuk kuantisasi dengan matriks standar. Jadi ini hanya untuk yang 8x8. Nanti kalau misalnya mau dibuat untuk misalnya ini kan hanya 8x8. Ini dibuat misalnya mau dibikin jadi 256, maka dikali 32. Jadi 32 kali 8, 32 kali 8. Maka nanti hasil makrobloknya adalah 256 kali 256. Ini juga bisa kalau misalnya mau dibikin 128, nanti bikin 16 kali 16. Atau kalau dibikin 64 kali 64, maka nanti hasilnya ada 512 pixel begitu. Ini untuk yang setelah kuantisasi. Terus ini kuantisasi dan inverse DCT. Jadi ini untuk program di kuantisasinya sama dengan kuantisasi yang tadi. Ini pembulatan DCT dibagi Q50 per ininya ya, per matriks kuantisasinya. Terus terus lanjut ke kalau yang dikuantisasi maka dikali Q50 karena dikembalikan gitu. Terus IDCT ini makroblok yang hasil. Jadi nanti ada ditampilin gambarnya untuk yang makroblok asli dan yang makroblok decoded. Nanti ini untuk di print di programnya. Ini nanti ada hasil matriksnya sendiri. Misal kita jalankan Py soal 1.py. Ini untuk menampilkan gambar yang ada di pojok ini. Jadi jadi kecil. Nah, ini diambil dari yang bagian sini. Jadi hanya 8 pixel. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8.
Ini kalau di decoding dia akan menjadi hitam gini karena eh, jadi banyak hitam gitu ya. Mana tadi? Nah, karena setelah di decoding maka warna yang paling mencakup adalah yang warna hitam. Nah, kalau misalnya kita tutup terus kita ganti menggunakan yang 256, ini 256 bener. Terus ini kita nyalakan, ini kita komen dulu. Oke, harusnya sudah. Kalau kita jalankan lagi, nah ini dia akan mengambil di bagian gambar mata. Nah, ada sebuah problem di sini dimana kenapa ketika decoding makrobloknya justru gambarnya bagian mata hilang dan bagian sekitarnya daripada bagian kulit dan bagian warna putih di sini ya. Ini cukup terdecoding tapi memang jadi burik, namanya juga dikompresi atau didecoding. Nah, lalu kenapa bagian yang hitam dan gelap seperti alis, lalu bagian bawah kelopak sini ya, itu yang gelap-gelap dan yang bagian hitam itu menjadi hilang karena warna tersebut terlalu tinggi frekuensinya. Jadi ketika di decoding maka dia akan seperti dibulatkan gitu menjadi putih atau hilang gitu dia gambarnya jadinya. Oke. Oke, tadi kita jalankan kita balik ke program yang tadi. Ini kita screenshot dulu ya. Set. Lalu masukkan ke sini. Oke, kalau belum disilang. Nah, oke, kalau kita kembali ke yang sebelumnya. Oke, mungkin nanti penjelasan tadi udah saya jelaskan juga. Mungkin nanti untuk yang di PDF akan saya masukkan sebelum pengumpulan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi di sini kita perlu melakukan sebuah kompresi video. Jadi akan ada sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, misalnya permainan atau pertandingan futsal gitu ya. Nah, video tersebut nanti dikirim atau di streaming kan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Nah, kita harus menjelaskan atau saya harus menjelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal berikut ini. Oke, pertama jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dengan skenario ini. Oke. Mungkin pakai A aja. Kan perbedaan sinyal video analog dan relevansinya dalam skenario. Jadi video analog itu kan biasanya yang menggunakan seperti tape gitu, atau yang dia direkam lalu dimasukkan ke dalam tape atau kaset ya kalau dulu nyebutnya tuh. Nah, itu atau yang di roll itu kan analog. Nah, itu dia berbeda dengan digital. Jadi digital ini dia memiliki banyak kelebihan terutama di zaman sekarang. Pertama, ketika akan dilakukan sebuah streaming atau ditampilkan di layar penonton, sinyal digital itu akan lebih baik karena
dia dapat ditampilkan di layar penonton dengan berbagai tipe kompresi. Ini layar. Hmm, Oke. Oke, jadi karena bisa dikompresi, artinya dia bisa ditampilkan di layar penonton di berbagai kondisi, seperti misalnya jaringannya jelek, jadi kompresi atau gambar yang ukurannya lebih kecil bisa dimuat lebih cepat ketika di internet yang jelek, dan bisa ditampilkan di berbagai perangkat juga seperti TV, handphone, tablet, dan sebagainya. Sedangkan kalau video analog seperti tape, dia pertama tidak bisa dilakukan kompresi, sehingga eh, tentu memiliki ukuran yang begitu-begitu saja ya. Lalu juga sulit untuk dilakukan upload atau pengunggahan ke platform internet, karena dia berupa fisik dan tidak dengan digital gitu. Digital seperti di website, di YouTube, atau sebenarnya di CD atau di disk gitu pun dia juga termasuk digital, sehingga bisa dikirim, atau misalnya memang dia direkam, itu bisa berpindah-pindah tangan tanpa pengurangan ukuran dan kualitas, atau pengurangan ukuran pun kualitasnya masih terjaga gitu. Oke, lanjut ke yang B. Oke, apa peran video encoder seperti H2YT64, dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Mau tadi kebuka WA-nya, mohon maaf. Silang dulu. Oke, jadi video encoder ini adalah sebuah alat atau software yang untuk istilahnya memproses sebuah video digital atau sinyal digital dan ditampilkan ke hardware atau perangkat pengguna. Mohon maaf ada suara motor. Oke, jadi ini software untuk menyimpan dan menampilkan file video ya, kita bilang. Aduh. Oke, jadi misalnya sebuah video digital itu kan dilakukan yang namanya encoding dan juga decoding. Itu untuk proses kompresi gitu. Nah, untuk ditampilkan ke layar pengguna atau penonton yang memiliki berbagai tipe resolusi layar,
itu tuh perlu yang namanya encoder, dan di sini encoder H.264 itu diperlukan dan beraksi gitu ya. Dia itu caranya adalah dengan mana ya tadi, sebentar. Oke, ini cara kerja H264 ini. Pertama kita perlu yang namanya input gambar atau frame gitu ya. Encoder menerima input gambar atau frame dari suatu video. Selanjutnya dilakukan yang namanya reduksi reduksi temporal atau sebagainya, itu untuk kompresi dari suatu file disesuaikan dengan spek dari hardware atau perangkat yang digunakan untuk menampilkan. Lalu dilakukan yang namanya prediksi. Prediksi frame ini artinya adalah encoder mendeteksi atau memprediksi frame selanjutnya dari input itu akan seperti apa. Seperti misalnya pergerakan seseorang. Kita ambil contohnya pergerakan player atau pemain futsal gitu di video ini, maka encoder akan memprediksi kira-kira pergerakan atau pixel-pixel apa saja yang berubah di frame selanjutnya yang akan ditampilkan. Lalu video akhirnya diproses dan ditayangkan. Lalu masuk ke soal yang ketiga, perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Salah. Oke, jadi bedanya adalah open loop itu adalah encoding video yang dia sifatnya apa ya, kalau nggak salah lebih cepat. Encoding ini aja lebih cepat, namun closed loop lebih akurat. Tindak dari error dibandingkan open loop. Kenapa begitu? Karena open loop itu melakukan prediksi, melakukan encoding tanpa melihat hasil prediksi. Sedangkan closed loop melakukan encode
dan bukan kompres ya, encode setelah membandingkan dengan hasil prediksi frame. Ini yang membuat open loop memang bekerja lebih cepat, tapi closed loop sifatnya lebih akurat error atau akurat perbedaan frame begitu ya, setelah lakukan encoding dan kompresi. Lalu lanjut ke yang D. Jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Oke, redundansi temporal itu, ini bukan reduksi ya tadi ya. Berarti namanya mana tadi? Reduksi redundansi. Ini bukan kompresi tapi encoding. Oke. Jadi redundansi temporal itu prediksi perubahan pixel dari di frame n+1 dibandingkan frame n. Jadi misalnya kita punya sebuah kita ambil tadi skenario-nya adalah pertandingan futsal. Nah, kita ambil kondisi di mana kamera ini tidak bergerak. Artinya dia tuh hanya statis, misalnya merekam ke satu sudut pandang, misalnya gawang di sebelah kanan gitu. Nah, untuk melakukan prediksi perubahan pixel di frame n+1 dibandingkan frame n, artinya nantinya encoder ini dia hanya melakukan proses video tanpa bekerja dua kali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah misal kita punya sebuah pertandingan futsal nih skenarionya. Nah, lalu si kamera menghadap ke gawang. Nah, dia hanya merekam perubahan pixel, misalnya pergerakan dari pemain. Misalnya pemain lagi berada di sudut lapangan. Nah, ketika dia melakukan lari atau bergerak ke arah dalam gawang, maka gerakan atau frame selanjutnya yang diubah hanyalah bagian pemain, sedangkan misalnya lingkungan seperti gawang yang belum terkena bola, lalu mungkin bagian kursi penonton yang sepi atau kosong gitu ya, jadi nggak ada banyak pergerakan, atau lapangan misalnya lapangan sekolah yang memang sekitarnya itu kosong, lapang hijau atau abu-abu paving gitu. Nah, itu hanya akan disalin begitu aja atau di copy. Jadi tidak perlu dilakukan proses encoding atau kompresi ulang terhadap bagian yang tidak memiliki perubahan pixel begitu. Perubahan yang dilakukan misalnya pemain atau bola.
seperti begitu. Oke, terakhir untuk yang E, jelaskan struktur GOP dan perang masing-masing di IPB atau in frame terus prediction be prediction kalau nggak salah begitu ya kepanjangannya. Oke. Sebentar, ada yang manggil. Oke, lanjut. Misalnya jadi GOP ini terdiri dari I, PB, I nya itu inter, individual, saya lupa. Terus ini predict dan be predicted. Oke, intra ini adalah frame yang berdiri sendiri, atau memang dia bisa dibilang frame awal gitu. Selanjutnya predicted ini adalah frame yang diprediksi dari hasil frame I atau frame yang sebelumnya. Seperti tadi ada seperti perubahan apa sih namanya, perubahan pixel gitu ya. Lalu terakhir adalah be predicted. Ini adalah frame hasil frame prediksi hasil gabungan ya, kalau nggak salah tuh gabungan antara intra dan predicted, sehingga begitu. Nah, untuk perbandingan kualitas ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Oke, jadi GOP 20 itu prosesnya lebih cepat. Terdiri dari lebih banyak frame intra karena memang dia diambil dari frame aslinya gitu, frame yang berdiri sendiri, bukan hasil predict. Sedangkan GOP 50
itu prosesnya lebih lama, tapi frame intranya dia lebih sedikit daripada GOP 20 karena GOP 50 lebih banyak predicted. Jadi GOP 50 ini lebih ringan ya, lebih kecil tapi juga lebih akurat. Daripada GOP 20 yang GOP 20 karena terdiri dari hanya frame intra saja. Nah, bukan saja ya, tapi lebih banyak lah frame intranya daripada frame predictednya. Oke, ini kita tebelin dulu biar jelas. Aduh. Nah, itu soalnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita perlu melakukan kompresi audio. Jadi pertama kita lakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Ini nanti kita menggunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library yang terkait. Oke, pertama kita pilih satu file audio, misalnya format WAV, harus format WAV ya, kalau dari soal bukan misalnya. Durasinya adalah 10 sampai 30 detik. Kompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python. PyDub ini library dari Python untuk prosesi kompresi file audio, tapi tetap dia membutuhkan FFmpeg. Jadi kita FFmpeg ya, gitu ya, nggak tahu gimana nyebutnya. Ini harus diinstal dulu. Itu saya pakai Choco tadi, Choco installer, lalu pip install PyDub. Terakhir nanti kita membandingkan ukuran file dari spektrum frekuensi dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Oke, kita masuk ke programnya. Ini adalah program untuk melakukan kompresi dari audio yang sudah saya import sebelumnya gitu. Ini mungkin kita hapus dulu. Oke, jadi nanti kita jalankan. Ini di sini input WAV ini mungkin bukannya input ya, yang awal. Kita set dulu Garuda Pancasila. Audio saya menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk tugas yang pertama, kalau nggak salah ya, tugas pertama dari mata kuliah sistem multimedia. Proklamasi. Nah, oke, kita berhenti sampai situ aja. Lalu kita jalankan programnya. Oke, di sini memang muncul error PyDub, tapi ini could not be resolved, tapi ini bukan error, ini udah terinstall. Ini error karena beda environment atau beda Python yang muncul di VS Code dan di terminal. Di terminal dia udah ada PyDub-nya, Python-nya. Tapi yang di VS Code kalau nggak salah memang belum kedetek karena Python-nya berbeda gitu. Oke, kita jalankan dulu. Nggak salah kayak yang ini. Oke, jadi udah muncul hasil konversi. Nah, oke, ini Audacity. Ini kita hapus dulu aja mungkin. Terus kita buka filenya. Tadi di SMITB. Nah, misalnya awal dan ini awal, kita tarik ke Audacity. Terus hasil
Ini tertarik ke Audacity juga. Nah, oke, jadi di sini file kompresi benar-benar memiliki spektrum yang sama. Oke, sesuai yang diminta tadi kan. Bandingkan ukuran file. Oke, kita masuk ke ukuran file dulu. Ukuran file yang awal dia di 3765 kilobyte atau 3,7 megabyte. Nah, lalu ketika dilakukan kompresi dari yang file WAV ke file MP3, dia memiliki ukuran di 400 kilobyte atau 0,4 megabyte. Jadi ada pengurangan sekitar hampir 10 kali pengurangannya dari 3,7 ke 0,4. Artinya dari 4 ke 0,4 ya, lebih agak dekat lah gitu. 10 kali atau 100% atau 90 gimana sih nyebutnya? Ya, itulah. 9 kali lah, 9 kali. Oke, lalu kita kembali ke Audacity. Nah, tadi soalnya selanjutnya selain membandingkan ukuran, ini juga spektrum frekuensi dan visualisasi gelombang antara file asli dan hasil kompresi. Nah, bahkan setelah dilakukan kompresi, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Kita bisa lihat ketika memang ini di ukuran yang dipersempit atau di zoom out ya, itu benar-benar sama. Bahkan ketika kita lakukan zoom begini, nah ini juga benar-benar sama hasilnya. Tidak ada perubahan yang begitu terlihat dari hasil kompresi antara file input awal dan juga hasil. Maka suaranya keduanya sama gitu ya dari sisi visualisasi gelombangnya gitu. Kalau memang di start, mungkin kita yang hasil di mute dulu ya. Garuda Pancasila. Oke, kita stop. Lalu kita mute yang awal dan kita play yang hasil. Garuda Pancasila. Nah, dia juga mengeluarkan suara yang sama, hampir sama lah, atau ya bahkan tidak terdengar oleh telinga manusia hasil kompresinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, mungkin kita Patriot bisa proklamasi, sedia berkorban untukmu. bahwa yang Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kalau yang Garuda hasil atau yang kompresi itu lebih kecil, tapi sepertinya juga enggak ya. Akulah pendukungmu. Patriot Ya, suaranya sama proklamasi. gitu. Hasil kompresi dan juga hasil dari juga yang sebelum dikompresi dari yang 3,7 megabyte dengan yang 0,4 megabyte gitu. Oke. Kita untuk setelah informasi untuk yang ini program juga di generate oleh GPT, chat GPT gitu. Oke, kita masuk ke yang soal nomor 4. Di sini kita perlu mensimulasikan dan mendemonstrasikan serta menjelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python terkait proses embedding, dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menggunakan sample rate 48K sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spektrum dengan menggunakan sheet, bulan, dan tanggal kelahiran saya. Bobotnya digunakan nanti divariasikan menggunakan dua bobot yang berbeda. Oke, nanti kita tampilkan grafik, kita menggunakan Audacity juga, lalu dimainkan sebelum sudah watermarking, serta nanti dijelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Oke, kita di sini jalankan untuk yang program soal nomor 4. Oke, jadi program ini juga di-generate oleh GPT. Jadi setidaknya saya di sini GPT menggunakannya untuk membuat program untuk
mulai dari encoding dan decoding gambar, lalu kompresi dan watermarking audio. Oke, kita jalankan di sini. Pertama saya udah punya file input. File input ini adalah file suara 440 Hz di di sample rate di 48K sampel per detik. Begini. Oke. Lalu kita jalankan di file yang 4. Jadi yang 4 ini dia di sini ada generate untuk watermarknya dulu. Misal np random seed. Seednya ini nanti diinputkan di bagian main untuk sesuai dengan bulan dan tanggal lahir. Lalu embed watermarknya ini untuk embedding atau dimasukkan ke dalam audionya. Return signal yaitu plus wake dikali dengan watermark. Lalu nanti ini untuk mendeteksi watermarknya, untuk korelasinya, serta ini untuk watermarkingnya. Jadi embedding ini yang untuk menempelkan watermarknya. Oke, misal link datasheet-nya di atas 1 gitu. Lalu data type inflow 32, link data watermark, generate watermark. Oke, ini kita langsung jalankan aja untuk yang soal 4. Nah, ketika di jalankan, maka dia akan ini belum diubah tanggalnya, kita hapus dulu, delete. Nah ini kita ganti tanggalnya. Saya itu kapan ya, 8 April 84 berarti ya. Kebalik 48. Nah, terus beratnya atau weight bobotnya tuh kita ambil misal 0,01 dan 0,1 gitu, jangan 0,05. Nah, terlalu terlihat. Kalau nggak salah tadi saya udah nyoba begitu. Terus dijalankan. Oke, maka akan muncul hasil output audio di sini. Nah, ini di Audacity kita tutup dulu yang tadi. Ini kita silang, terus kita masuk ke yang input. Aduh, mana tadi? Input.wav. Terus output audio. Ini untuk yang 0,01. Terus ini untuk yang 0,1. Ini suara yang khas yang pertama. Hilang suaranya. Bentar. Tadi muncul deh. Oke, jadi ada error di sini. Ini harusnya dia 0. Aduh. Gini. Oke, misalnya kita jalanin lagi. Nah. Ini tadi ini yang untuk yang debug, karena tadi videonya saya pause. Jadi misal di sini 0,01, ini 0,1 ya. Misal ini kita hapus lagi, delete. Terus kita jalankan. Oke, maka udah muncul hasilnya di sini. Ini kita silang, terus kita masukkan. Oke, ini untuk yang 0,01.
Terus aduh, salah buka lagi. Ini untuk yang 0,1. Oke, misal kita di sini mute dulu. Ini untuk yang terus kita masuk ke yang dilakukan watermarking. Jelas meskipun sudah ada sedikit noise ya. Untuk kita play lagi. Terus untuk yang lalu untuk yang 0,1. Oke, mungkin kita tetap dulu. Oke, kita screenshot. Nah, lalu kita masukkan ke ini yang soal nomor 3 tadi ya. Yang nomor 3. Mungkin nanti saya juga masukkan ya ke Word untuk lebih pengumpulan. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.